Halo teman-teman, kali ini saya tertarik untuk membahas tentang margin dan padding karena ternyata dari grup Telegram yang saya ikutin masih banyak yang kebingungan tentang penggunaan margin dan padding. Dan di sini saya akan memperlihatkan sekalian jelasin, sekalian memperlihatkan bagaimana margin dan padding itu berpengaruh terhadap desain dari halaman website kita. Nah, jadi di sini saya udah buat sampel di website saya, satu halaman sampel, anggapnya seperti ini ya. Ini dengan cara hanya drag and drop dari widget-widget yang ada di Elementor. Dan penjelasan margin dan padding ini nggak melulu harus eh, di Elementor ya, tapi pakai builder apapun, bahkan menggunakan script pun margin dan padding ini tetap akan digunakan kayak gitu. Builder ini hanya mempermudah kita untuk memahami dalam setup yang ada di setiap elemennya. Nah, eh, saya akan menganggap teman-teman udah bisa untuk bikin halaman yang sederhana kayak gini gitu. Nah, tapi kita akan bicara tentang modifikasi yang bisa kita lakukan dengan optimalisasi penggunaan margin dan padding di dalam halaman yang kita desain. Nah, jadi di sini kita akan gunakan margin. Kita akan memperlihatkan, saya akan jelasin ulang tentang margin dan padding. Di sini saya akan kasih border agar kelihatan ya. Nah, saya akan kasih border. Eh, Setiap elemen di sini, ini contohnya yang di bagian gambar, kemudian ada yang di bagian teks, semuanya di bagian advance itu ada margin dan padding. Bahkan kalau kita lihat di kolom, advance-nya juga ada margin dan padding. Di bagian section itu juga ada margin dan padding gitu. Nah, ini akan satu persatu kita coba pakai gitu ya, biar kita bisa em, mengerti fungsinya apa dan implementasinya itu ada di mana gitu. Nah, jadi eh, untuk penjelasannya dulu, untuk di elemen di sini kita akan coba nambahin marginnya, mungkin di 100 misalnya. Nah, di sini kan kelihatan bahwa jika kita masukin margin itu berarti jarak 100 pixel tersebut ada di luar dari elemen ini. Oke. Ada di bagian luar. Sedangkan jika kita tambahkan 50 di sini, dia akan nambahin jarak di bagian dalam elemen. Nah, di strukturnya itu, jika kita tambahkan padding 100 di elemen, itu akan sama hasilnya dengan jika kita menambahkan padding di bagian kolom. Ini saya klik kolom, kemudian saya tambahkan padding 100. Nah, atau ini bisa kita lihat kalau kita duplicate ya. Kita duplicate. Ini kolom dengan padding 100, sedangkan di sini ini kolomnya kita kosongkan, tapi elemennya kita tambahin marginnya 100. Dia akan hasilnya akan kurang lebih karena ya masing-masing akan punya parameter gitu ya. Nah, ini jika kolomnya memiliki padding 100, yang ini jika ini kalau kolomnya paddingnya 0, nah hasilnya akan sama. Dengan padding 0, dengan margin di elemen ini 100, hasilnya seperti ini. Dan jika di sini tidak kita isi marginnya, tapi paddingnya kita pasang, padding di kolomnya kita pasang 100, hasilnya akan sama. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa bisa memahami gitu di bagian mana padding itu berdampak dan di bagian mana margin itu berdampak. Itu penjelasan dasarnya banget sih sebenarnya, penjelasan dasar. Nah, cuma di tutorial ini, mungkin di video ini ya, bukan bukan berarti tutorial ya, ini video penjelasan. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita memodifikasi atau mengoptimalisasi penggunaan margin dan padding ini. Nah, di bagian ini saya akan hilangkan dulu bagian bordernya. Saya anggap teman-teman udah bisa memahami ya. Ini nggak ada bordernya.
kita bisa menggunakan margin minus, sedangkan padding tidak bisa minus. Di bagian margin kita bisa minus 150, sorry, ini malah semuanya terdampak ya. Ini kita matikan dulu. Nah, jadi kita bisa mengatur satu persatu bagian top, bagian right, bottom, sama bagian left. Di sini topnya itu kita pasang minus 150. Nah, dia akan tembus ke section di bagian atasnya. Di sini saya akan kasih jarak, saya akan buat kolom baru di bagian atas ini, section yang pertama. Terus saya pindahkan ke samping untuk memberikan jarak. Tapi di sini mungkin di 30% aja ya. Sorry, kita kosongin aja. 50%. Oke. Marginnya kita buat lebih ekstrim. Jadi mungkin di 250. Nah, seperti ini. Kemudian kayaknya kurang. Kita tambahin lagi. Nah, kemudian di bagian judul rata kiri, bagian deskripsi singkat juga rata kiri. Dan ini kita naikkan. Oke. Kita buat lebih kecil lagi. Width. Nah, ini kita buat 12, 24. Nah, kita udah buat dia lebih rasionya lebih masuk akal lah gitu ya. Kemudian ini kita buat rata kiri dengan cara positioning aja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang positioning ini ya. Oke. Nah, di sini yang pertama, teman-teman bisa lihat bahwa elemen yang kita buat itu bisa tembus ke section lainnya dengan menggunakan margin minus. Ya, dengan margin yang minus, atau ini tembus ke atas ya dengan margin minus 350, dengan margin minus 350. Atau kalau ini kita kosongin 0, gambar ini kita pindah di bagian atas, kemudian nah dia jadi lebih tinggi ya, kita kasih margin bottomnya minus 200 misalnya. Nah, dia akan tembus ke bawah. Kita kasih minus terus 210 misalnya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa membuat tampilan itu jadi lebih menarik dengan mengatur di bagian margin gitu. Sedangkan kalau untuk bagian padding misalnya di sini kita cuma kasih di bagian kolom ini itu kita kasih dia margin di bagian left itu minus 50. Sorry, bukan kolomnya ya, tapi countdown timernya itu kita kasih margin minus 50 atau mungkin minus 100. Nah, kita buat lebih dekat dengan si gambar kotaknya. Kemudian untuk di bagian section ini kan terlalu mepet semuanya. Untuk bagian section, bagian advance, kita bisa tambahin margin di sini. Tambahin margin 100 misalnya untuk ngasih jarak. Ini berarti 100 atas sama 100 bawah ya. 100 atas sama 100 bawah. Tapi sectionnya untuk bagian dalamnya itu tidak bertambah. Jika kita mau memberikan warna di sini, jika kita mau ngasih warna background, misalnya warna merah gitu ya. Nah, dia akan tetap kelihatannya sempit kayak gitu.
Tapi kalau misalnya kita menggunakan padding, jadi ini kita nolkan dulu. Sorry, kita hapus saja sekalian. Kita mainkan di bagian padding, padding atas 100, padding bawah 100. Dia akan full dengan warna yang udah kita pilih. Gitu. Terlalu terang ya. Nah, jadi dia lebih punya jarak dengan kontennya dari jarak paling luar, itu menggunakan padding. Daripada kita pakai margin tadi, walaupun memang jaraknya jadi agak jauh, misalnya kita mau ngejauhin nih antara garis batas ini dengan section yang di atasnya. Ya udah, ini kita buat 100 misalnya. 100. Nah, jadi kita memberikan jarak margin di sini dengan section lainnya, tapi untuk memberikan jarak ke kontennya itu kita kasih padding di bagian dalamnya. Begitu. Ini kita kembalikan lagi ke warna putih. Kita buat abu-abu aja mungkin ya. Dan kita kurangi paddingnya. Saya paling sering menggunakan padding top sama bottom itu di 30 atau di 50. Biar dia ada sedikit jarak lah, biar nggak terlalu mepet banget. Nah, kita lihat di section berikutnya. Di section berikutnya, ini teman-teman bisa lihat di bagian style ya. Ada shape divider, ada untuk top, ada untuk bottom. Nah, ini kita bisa pilih bentukan biar nggak lurus, biar nggak cuma lurus. Kita bisa pilih-pilih bentuk di sini. Kita cari yang wave, bukan, mountain misalnya. Nah, mountain misalnya ini ya. Nah, agar tampilannya jadi lebih ngeblend, ini kan ini warnanya kita samain dulu ya. Ini kan warna backgroundnya, kita copy, kemudian di bagian shape dividernya ini kita kasih warna yang sama, paste. Oke, di sini kita kasih jarak. Kita kasih jarak menggunakan padding, dan yang kita butuh padding top sama bottom. Yang top mungkin bisa 100, yang bawah mungkin cuma 50 aja. Sedangkan kalau misalkan kita mau tabrakin lagi, berarti kita pakai margin. Di sini paddingnya kita kosongin, kita bikin 0. Tapi margin section itu kita margin dari kolomnya itu kita buat minus. Ini min 50 misalnya. Kalau kurang kerasa berarti kita tambahin 200. Nah, ini juga bisa. Jadi sectionnya kita kasih margin yang sama, 250 misalnya. 250. Ini dividernya jadi beda warna ya, kita buat putih aja. Section divider, kasih putih. Nah, judulnya kita kasih warna yang gelap karena backgroundnya sekarang terang. Ini jarak cuma impas antara minus sama minus dengan margin yang plus di sini ya. Tadi minus 250, sekarang plus 250. Kita kasih jarak 50, berarti di sini jadi 300. Biar ada jarak antara section ini dengan section ini. Nah, kita jadi punya listing dari postingan kita yang ada di website dengan background seperti ini, tapi dia tidak di dalamnya, tapi di bagian luar. Kalau kita mau buat lebih lebih rapi lagi, mungkin kita nggak pakai countdown timer ya. Di sini kita coba lebih persingkat kontennya, misalnya. Semua kontennya ada di section bagian atas. Nah, berarti ini ketutup ya.
Berarti di sini section ini butuh diberi jarak lebih jauh lagi. Misalnya 150. Terus di sini dividernya yang bagian bottom kita kasih tilt misalnya. Nah, terkadang saya menggunakan cara seperti ini untuk memberikan efek yang tidak monoton kayak gitu. Jadi margin dan padding itu sangat berpengaruh sama area konten yang kita udah layout kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan di sini teman-teman udah bisa memahami bagaimana padding dan margin itu bekerja dan bagaimana implementasinya gitu. Jadi teman-teman coba-coba sendiri sampai menemukan pola layout yang paling sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu. Atau misalnya teman-teman dapat referensi mungkin dari Pinterest atau mungkin dari Dribbble gitu ya. Ngelihat ada desain yang loh kok gimana ya ini bisa backgroundnya elemennya keluar dari background kayak gitu ya. Nah, caranya itu ada banyak gitu. Salah satunya adalah memainkan margin dan padding yang ada di sini. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Semoga teman-teman sudah nggak bingung lagi bagaimana margin dan padding itu bekerja, dan bisa memanfaatkan si margin dan padding ini untuk desain teman-teman gitu. Jadi layout itu bisa dimainkan dengan margin dan padding, dan tadi saya juga udah memperlihatkan bagaimana kita mengedit di bagian margin dan padding untuk elemennya, widgetnya, untuk kolomnya, dan juga untuk sectionnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan gitu, dan semoga semakin kreasi teman-teman itu bisa semakin bisa diimplementasikan, ide-idenya bisa direalisasikan dengan mengetahui margin dan padding ini. Ini sangat penting banget kalau di web design kalau bagi saya. Oke, kita jumpa lagi di video lainnya.